Halo, selamat pagi. Selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara merumuskan suatu hipotesis. Jadi kita akan lanjut belajar uji hipotesis di bagian menentukan statistik uji, menentukan daerah kritis, dan membuat kesimpulan uji. Jadi di sub ini kita akan banyak belajar cara-cara penelitian. Nah, kalau kemarin sudah belajar membuat hipotesis, sekarang bagaimana kita menentukan suatu uji atau statistik yang dapat kita pilih untuk menemukan kesimpulan yang tepat dari hipotesis yang sudah kita buat. Kayak gitu. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu melakukan uji hipotesis. Oke, jadi setelah merumuskan hipotesis, langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah memilih statistik uji dan menghitung nilai statistik uji itu. Nah, ada dua kemungkinan. Jadi yang pertama, jika ukuran sampel yang diuji N-nya lebih dari sama dengan 30, statistik uji yang digunakan adalah Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 per sigma per akar N. Dengan Z itu berdistribusi normal dengan simpangan baku 0. Dan rata-rata mu 0-nya 0 dan simpangan baku 1. Nah, kalau dia ukuran sampelnya kurang dari 30, statistik uji yang digunakan adalah kita gunakan uji T yang rumusnya adalah X bar dikurangi mu 0 per S per akar N, dengan T itu berdistribusi student dengan derajat bebas DF itu derajat bebasnya, difference degree free-nya itu N dikurangi 1. Jadi dengan keterangan bahwa X bar itu adalah rata-rata sampel. Jadi ketika kalian sudah melakukan suatu pengujian terhadap sampel kalian, nanti rata-rata yang dari data itu adalah X bar. Kemudian mu 0 itu adalah rata-rata populasi yang diuji. Kemudian sigma atau S itu simpangan baku. Bedanya kalau diuji Z, sigma itu adalah simpangan baku dari populasi, sedangkan S itu adalah simpangan baku dari sampelnya. Dan N adalah banyaknya sampel yang diuji. Oh ya, nama lain simpangan baku itu adalah standar deviasi. Langkah ketiganya, kalian harus menentukan tingkat signifikansi alfa. Jadi taraf signifikansi atau derajat kepercayaan merupakan nilai batas toleransi peluang salah dalam menolak H0 atau batas maksimal kesalahan menolak H0. Nah, taraf signifikansi yang biasanya digunakan adalah 1% atau 5%. Jadi biasanya 1% itu digunakan untuk bidang kedokteran, bidang farmasi, atau yang berkaitan erat dengan kesehatan manusia, keberlangsungan hidup manusia, kayak gitu. Vaksin biasanya dia pakai taraf signifikansi 1%. Jadi misal dari 100 orang yang diuji suatu vaksin gitu, kemungkinan dia fatal, berakhir meninggal gitu, atau cacat parah, itu adalah 1 dari 100. Kayak gitu maksudnya 1%. Nah, kemudian kalau taraf signifikansi 5%, itu banyak digunakan dalam penelitian sosial. Misalnya jejak pendapat dari BPS, sensus. Nah, termasuk juga di yang yang sedang dilangsungkan mungkin survei tentang peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik. Jadi sedang ada survei yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bali, Provinsi Bali, itu dia pakai taraf signifikansi 5%. Jadi tergantung lagi dengan kegunaan dari penelitiannya mau kayak apa. Di sana nentuin taraf signifikansinya. Ini dia wewenang atau berdasarkan dari perspektif penelitinya, kayak gitu.
Kemudian tarak signifikansi 5% artinya kira-kira 5 dari 100 kesimpulan atau pengujian menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kayak gitu. Dengan kata lain, kita percaya 90%, 95% itu kesimpulan yang sudah kita buat itu benar. Kayak gitu. Oke, langkah keempat, kita perlu menentukan daerah kritis. Nah, daerah kritis atau DK ini merupakan daerah penolakan H0. Jadi, di kelas Ibu, kita hanya menggunakan daerah penolakan H0. Jadi, sebenarnya bisa aja daerah penolakan dan daerah penerimaan. Tapi biar mudah, kita ingat pakai daerah penolakan saja. Jika H1 nih, mu dia ada 3 kemungkinan. Yang pertama ini jika H1 ini adalah mu tidak sama dengan mu 0. Jadi kemarin kan sudah belajar, ada yang H1-nya mu tidak sama dengan mu 0, ada yang mu lebih dari mu 0, ada yang mu kurang dari mu 0, kayak gitu. Nah, ada 3 itu dia. Dia yang menentukan daerah kritis. Jadi kalau mu tidak sama dengan mu 0, daerah kritis berada di ujung kanan dan ujung kiri kurva. Uji ini dinamakan uji dua pihak. Luas daerah setiap daerah kritis sama dengan alfa per 2. Ini, nanti alfanya ditentukan sama soal. Nah, daerah kritisnya untuk distribusi Z nih, jadi kalau kita gunakan uji Z gitu, H0-nya ditolak jika nilai Z itu kurang dari negatif Z alfa per 2 atau Z lebih dari Z alfa per 2. Kemudian kalau uji T itu H0 ditolak jika T-nya kurang dari negatif T alfa per 2 atau T lebih dari T alfa per 2. Oke. Yang kedua, ini jika H1 itu mu lebih dari mu 0, daerah kritis berada di ujung kanan kurva. Uji ini dinamakan uji satu pihak kanan. Luas daerah setiap daerah kritisnya sama dengan alfa. Daerah kritisnya untuk distribusi Z, H0 ditolak jika nilai Z lebih dari Z alfa. Kemudian untuk distribusi T itu H0 ditolak jika T-nya lebih dari T alfa. Yang ketiga, jika H1 itu mu kurang dari mu 0, daerah kritis berada di ujung kiri kurva. Uji ini dinamakan uji satu pihak kiri. Luas daerah setiap daerah kritis sama dengan alfa. Daerah kritisnya untuk distribusi Z adalah H0 ditolak jika Z-nya kurang dari negatif Z alfa. Kemudian untuk distribusi T, H0 ditolak jika T kurang dari negatif T alfa. Oke, langkah terakhir kita akan menentukan keputusan uji dan membuat kesimpulan. Jadi keputusan uji ini diambil berdasarkan letak nilai statistik uji pada daerah kritis. Jika nilai statistik uji di dalam daerah kritis H0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai statistik uji di luar daerah kritis, maka H0 diterima. Nah, kesimpulannya dibuat berdasarkan keputusan uji. Dalam menentukan keputusan uji, terdapat 2 kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi. Yang pertama, itu adalah menolak H0 yang benar. Kesalahan ini disebut kesalahan tipe 1 atau kesalahan alfa atau signifikansi alfa. Kemudian kesalahan kedua itu menerima H0 yang salah, disebut tipe kesalahan 2 atau kesalahan beta. Yang perlu kalian ingat, alfa ditambah beta nilainya 1. Hubungan antara H0, keputusan uji, dan tipe kesalahan dapat kalian perhatikan di tabel ini. Jadi kalau kita menerima H0, di saat H0 benar, berarti keputusan kita benar. Saat kita menerima H0, ternyata H0-nya salah, berarti kesalahan tipe 2 atau beta. Jadi menerima yang salah itu adalah uji yang kedua.
kesalahan tipe 2. Kemudian kalau kita menolak H0 yang benar, itu adalah kesalahan tipe 1. Kemudian kalau kita menolak H0 yang salah, itu keputusannya benar, kayak gitu. Jadi di sini kalian bebas menolak atau menerima suatu kesimpulan gitu berdasarkan uji, dan tenang, nolaknya ini tidak memberikan rasa sakit kepada siapapun dan tidak membuat kalian merasa sakit gitu. Jadi kalau memang dia salah ya udah tolak gitu. Kalau dia benar ya udah terima, kayak gitu. Oke, lanjut ke contoh. Oke, ini sebuah seorang pengusaha ingin mencari sebuah mesin yang mampu merakit sebuah perangkat elektronik paling lama 50 menit. Pengusaha mendapat informasi bahwa mesin A dapat merakit sebuah perangkat elektronik rata-rata paling lama 50 menit. Untuk memutuskan menggunakan mesin A atau tidak, mesin A diuji sebanyak 36 kali. Dalam uji coba tersebut, mesin A mampu merakit sebuah perangkat elektronik rata-rata 48,5 menit. Selidikilah apakah pengusaha tersebut dapat menggunakan mesin A. Gunakan taraf signifikansi 2%. Jadi di soal kayak gini, dari kasih tahu berapa taraf signifikansinya atau berapa taraf kepercayaan yang harus kalian gunakan, kayak gitu. Oke, penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan merumuskan hipotesis. Jadi kan dia rata-rata waktu perakitan sebuah perangkat elektronik paling lama 50 menit. Itu yang mau kita uji. Berarti H0-nya adalah mu kurang dari sama dengan 50. Kemudian H1-nya lawannya adalah rata-rata waktu perakitan sebuah perangkat elektronik lebih dari 50 menit. Berarti H1-nya mu lebih dari 50. Oke, langkah kedua kita menghitung nilai statistik uji. Dari permasalahan di atas kita punya rata-rata populasi yang diuji mu 0-nya sama dengan 50. Kemudian rata-rata sampelnya X bar nilainya 48,5. Dengan simpangan baku populasinya adalah 1,2. Banyak sampel N-nya 36. Nah, karena N-nya itu lebih dari 30, kita gunakan statistik ujinya Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 per sigma per akar N. Nilai statistik ujinya diperoleh adalah, kita ganti variabel X, mu 0, sigma, dan N-nya, kita nanti peroleh hasilnya adalah negatif 7,5. Oke, ini tinggal diganti aja. Sebentar, ini kok ada tanda strip di atasnya. Harusnya enggak ya. Oke. Kemudian tentukan taraf signifikansinya. Ini di contoh ini sudah diminta gunakan taraf signifikansi alfanya 2% atau 0,02. Selanjutnya kita menentukan daerah kritisnya. Oke, jadi H1-nya kan mu lebih dari 50. Jadi kita gunakan daerah kritis ujung kirinya dari kurva, yaitu Z kurang dari negatif Z negatif 0,02. Jadi sekarang kita akan mencari di tabel Z untuk nilai negatif 0,02. Oke, karena jadi tanda negatif itu menunjukkan bahwa dia terletak di ujung kiri. Jadi kita tinggal cari nilai 0,02 saja. Ctrl F. Oke, sekarang jangan nyusahin diri ya. Kita cari 0,02. Next. Oh, salah. Oke, ini 0,02. Ini mulai dari sini ya. Yang terdekatnya nih 0,02. Ini yang paling mendekati. Oke, highlight. Oke. Karena tidak ada 0,01
2 saja, kita highlight yang ini. Di titik ini Z-nya negatif 2, sebentar, ini mana ya highlight-nya? Wih, ya sudahlah ya, ini ya di bagian yang ini, di negatif 2, 0,05, di negatif 2,05 atau di negatif 2,06. Jadi si nilai 0,02 itu terletak di antara dua ini. Oke. Nah, dari tabel terlihat kan tadi sudah kita lihat bahwa 0,02 terletak di antara 0,0202 dan 0,0197. Dari tabel diperoleh peluang variabel acak Z kurang dari negatif 2,05 itu sama dengan 0,0202 dan peluang variabel acak Z kurang dari negatif 2,06 adalah 0,0197. Nah, 0,02 ini lebih dekat ke bilangan 0,202 daripada ke 0,0197, sehingga kita gunakan nilai Z-nya sama dengan negatif 2,05. Maka daerah kritisnya adalah negatif 2,05. Nah, selanjutnya kita akan menentukan keputusan ujinya. Diperolehkan nilai statistik uji Z-nya adalah negatif 7,5. Sementara daerah kritisnya kan negatif 2,05. Dari sana kita lihat bahwa negatif 7,5 itu kurang dari negatif 2,05. Maka nilai Z sama dengan negatif 7,5 berada di dalam daerah kritis, sehingga kita membuat keputusannya H0-nya harus ditolak. Oke, nah membuat kesimpulannya yang bisa kita buat adalah dengan taraf signifikansi 2%, maka disimpulkan bahwa waktu perakitan sebuah perangkat elektronik lebih dari 50 menit, sehingga pengusaha tidak dapat menggunakan mesin A. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.